Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita. Kita bersuka minggu ini kita bisa beribadah. Dan kami percaya urapan yang sama akan terjadi saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Dan biarlah setiap kita sebelum beribadah kita minta pimpinan daripada Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa. Minggu ini Tuhan kami bisa beribadah. Awal pada Tuhan 2023 ini Tuhan. Minggu ketiga ini Tuhan kami boleh bersuka. Penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Dan minggu ini Tuhan kami boleh datang beribadah. Walaupun kami terpisah oleh waktu dan jarak. Tapi kami percaya Tuhan ada kesatuan hati di antara kami. Mari Roh Kudus saat ini Engkau mengampuni setiap kami, menguduskan setiap kami, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang kudus di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan atas ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memimpin ibadah ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kaulah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Sungguh kami hormat akan Engkau ya Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai,
Engkau perkasa, Allah panji kemenanganku, Allah kekuatanku. Haleluya, haleluya. Dan biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Biarlah segala yang bernafas mengagungkan kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kebesaran-Mu tiada tandingannya, kebesaran-Mu sungguh luar biasa. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan, kami sungguh mengeluh-elukan nama-Mu. Oh haleluya, haleluya. Ora basikire la bala bala ya la labu, shira bala bala ya la bala 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 ya la la la. Ora basanda ya la bala 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 bala. Ora basikire la bala 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 bala. Ora papa para wasir, ora basana bala 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 bala. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Ora basire bala 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 ya bala 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 bala. Shira bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Kau Tuhan kekuatanku, Kau Tuhan kekuatanku, besar perkasa nama-Mu Tuhan. Aku datang darimu, tempat berharapku. Yesus di sana. Terima kasih, terima kasih. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Di dalam hidup ini, kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Jiwa kami tenang, sebab ada Engkau yang menyertai kami. Seperti seekor Raja Wali yang tidak takut menghadapi badai. Semakin tinggi terbang dan semakin tinggi mengatasi badai. Demikianlah kami Tuhan, kami tenang bersamamu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu terus berjalan bersama-Mu, mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau mencintaimu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi katakan ya Aba, ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom Jemaat House of Glory yang saya kasih dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada pada hari ini. Belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2023. Semoga kita semua memasuki tahun yang baru, kita akan menerima kekuatan yang baru, berkat yang baru, dan perlindungan serta hikmat-hikmat yang baru. Untuk menatap tahun yang penuh tantangan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan dan penuh pengharapan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari yang baik ini, di mana kami boleh bersekutu bersama Tuhan dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan untuk
minggu yang baik. Terima kasih untuk hari yang baik. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang tahun 2022 sampai pada hari ini. Kalau hari ini kami boleh ada, berarti Tuhan sudah menyertai kami melewati tahun 2022 dengan penuh kebaikan-Mu Tuhan. Dengan penuh mujizat-Mu. Dan pada hari ini sebentar kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Tutup bungkus urapi kami supaya firman yang tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami akan belajar, kami ingin investasikan waktu kami lebih lagi Tuhan, supaya kami beroleh kekuatan yang baru, hikmat yang baru untuk menghadapi minggu yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita semua buka Alkitab kita di kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8, di sana dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Khotbah saya pada hari ini akan saya beri judul Shaken Not Stirred. Shaken Not Stirred. Saya ambil kata-kata ini dari film, salah satu film favorit saya sepanjang masa, James Bond. Di sana lakonnya mata-mata Inggris ini itu suka pesan minuman. Itu dia spesifik pesan sama bartendernya. Dia ngatakan shaken not stirred. Dalam bahasa Indonesianya dikocok tapi tidak diaduk. Pertama-tama saya itu bingung, apa bedanya sih? Minuman kalau dicampur, dikocok kek, mau diaduk kek, menurut saya nggak ada bedanya. Toh ya sama-sama aja, kalau misalnya es teh dicampur, ya udah. Tapi ada satu hal yang menarik, ketika saya menelaah lewat Google, saya cari apa yang bisa didapatkan apabila satu minuman itu dicampur dengan cara dikocok, shaken. Nah, kalau yang saya dapatkan, salah satu jawaban yang saya dapatkan yang menarik perhatian saya adalah ketika minuman itu dicampur dan dikocok, diguncang-guncang, maka yang terjadi adalah es batu yang ada di dalam minuman tersebut akan lebih cepat leleh, saudara-saudara. Satu hal yang menarik perhatian saya, seolah-olah hal ini berbicara kepada saya, kepada kita semua. Mungkin kita telah menghadapi tahun 2022 yang penuh tantangan, penuh masalah, dan kita sering kali digoncang-goncang oleh badai persoalan. Dan saya yakin dan percaya ketika kita sedang digoncang oleh badai persoalan, itu hal yang kita perlukan untuk melatih kita supaya kita dapat segera melelehkan yang namanya rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa putus asa, rasa tidak ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan ini yang harus kita miliki, saudara-saudara. Jangan kita digoncang oleh masalah, malah kita itu merasakan yang namanya depresi. Mengasihani diri sendiri, dan paling fatal akhirnya kita ambil satu keputusan yang tidak ingin kita lakukan sebenarnya. Nah, banyak dari kita, termasuk saya salah satunya, seringkali bertanya-tanya, kenapa kok saya diizinkan melalui ini semua? Kenapa kok Tuhan izinkan persoalan seperti ini datang ke dalam kehidupan saya? Jawabannya, Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan, Yesus menjawab, sekarang engkau tidak mengerti apa yang kulakukan ini, tetapi nanti engkau akan mengerti. Artinya apa, saudara-saudara? Sah-sah aja
kita kalau sampai hari ini nggak ngerti kenapa sih kok kita harus melalui badai persoalan seperti ini. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata lewat kitab Yohanes tadi, sekarang engkau tidak mengerti apa yang kulakukan. Artinya apa? Semua ini yang terjadi dalam kehidupan kita seizin Tuhan. Baik itu buruk maupun baik di mata kita, semua seizin Tuhan. Firman Tuhan pun mengatakan tanpa seizin Tuhan satu helai rambut pun tidak dapat jatuh. Nah, yang perlu kita miliki, yang perlu kita perhatikan ada di kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan gini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya apa? Selama kita berusaha hidup benar, selama kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, percayalah Bapak Ibu semua, bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Ini Mazmur Daud. Tidak pernah anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Nggak akan pernah, saudara-saudara. Nah, tahun 2023, visi Bapak Gembala. Tahun 2023 adalah tahun kemenangan. Nah, sekarang kita ini kalau lihat dengan mata jasmani, kita lihat bagaimana saya bisa merasakan tahun kemenangan, Pak, kalau saya aja masih dalam tekanan masalah, dalam badai persoalan yang belum, atau saya sendiri nggak bisa mikirkan bagaimana saya bisa keluar dari badai persoalan ini. Seolah-olah semuanya itu buntu, semuanya itu nggak bisa untuk dilihat sisi positifnya. Nah, kita lihat kuncinya ada dua hal. Kita belajar hari ini. Di kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di sini, di ayat ini, kita bisa ambil dua kunci yang dapat kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama adalah berpaling kepada Allah. Bicara berpaling itu kalau pertama-tama kita menghadap ke kanan. Kita melihat materialistis, kedagingan, duniawi, hawa nafsu. Tuhan ada di belakang, kita harus berpaling kepada Tuhan. Bicara berpaling, itu meninggalkan gaya hidup yang lama, masuk ke gaya hidup yang baru. Bicara meninggalkan gaya hidup yang lama, dengan kata lain dikatakan apa? Pertobatan. Kita harus bertobat, saudara-saudara. Kita harus berpaling dari gaya hidup yang lama kepada gaya hidup yang baru. Seringkali Bapak Gembala juga mengajarkan kepada kita, ayo kita siapkan kirbat yang baru. Karena kirbat yang untuk mendapatkan anggur yang baru, gak bisa pakai kirbat yang lama. Kita harus pakai kirbat yang baru. Nah, kalau kita mau menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, ketika kita bicara berpaling kepada Tuhan, meninggalkan gaya hidup yang lama,
Jangan kita cuman bicara kita beriman. Ya, aku percaya Tuhan itu ada. Aku percaya Yesus itu juru selamatku. Tapi kalau kita mengatakan kita beriman Yesus itu ada, Yesus juru selamat kita, kita sudah dibaptis, kita menjadi orang Kristen yang taat, dan sebagainya. Tapi karakter kita tidak ada yang berubah. Itu sama juga bohong. Itu sama juga kita belajar menjadi orang yang munafik, saudara-saudara. Berpaling kepada Tuhan. Menoleh kepada Tuhan. Fokus kita jangan pada masalah. Fokus kita jangan pada hawa nafsu duniawi kita, kedagingan kita, keinginan hawa nafsu kita. Loh Pak, apakah kita nggak boleh memiliki keinginan duniawi? Boleh. Tapi ketika kita berpaling kepada Tuhan, keinginan duniawi itu akan diselaraskan dengan keinginan Tuhan. Artinya, kita akan memiliki satu kerinduan untuk diberkati sehingga kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Kalau kita bicara cuman kedagingan, hawa nafsu kita sendiri, yang penting itu aku, dan aku. Kita nggak mau bicara tentang orang lain. Forget it. Nggak perlu. Yang penting saya selamat. Yang penting saya, istri saya, anak-anak saya selamat. No. Anak Tuhan nggak akan punya pikiran seperti itu. Karena Tuhan sendiri sudah sering berkata, berjanji, bahkan bersumpah. Kalau keturunan Abraham, yaitu kita ini semua, akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan itu harus kita klaim hari ini. Itu harus kita imani, harus kita percayai. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, bicara tentang harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kunci yang pertama tadi kita belajar tentang berpaling kepada Allah, berpaling kepada Tuhan. Kalau kita sudah berpaling, yang kunci yang kedua yang harus kita pelajari, yang harus kita aplikasikan, supaya kita bisa menikmati tahun kemenangan, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan di sana bahkan dikatakan apa? Dan apabila kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka ada upah yang akan diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, yang menarik di sini, Alkitab menggunakan kata-kata upah. Kenapa bukan berkat? Upah itu ada batasnya, saudara. Berkat nggak ada batasnya. Lah, tapi saya pelajari kenapa kok pakai kata-kata upah. Saya pelajari. Nah, di sana saya mendapatkan sesuatu. Upah itu hasil kesepakatan antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Dengan kata lain, sebelum penerima upah itu menerima upahnya, melakukan bagiannya, melakukan kewajibannya, pekerjaannya, penerima upah itu sudah tahu bahwa upah itu ada. Dia tahu berapa besar upah yang akan dia terima kalau dia selesaikan pekerjaannya dengan baik. Saya ambil contoh perumpamaan tentang pekerja kebun anggur yang tercatat di kitab Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Singkat saja, di sana diceritakan tentang pemilik kebun anggur mencari pekerja. Pada pagi hari dia bertemu dengan pekerja, di sana dia negosiasi, dijanjikan upah 1 dinar. Pekerja yang didapatkan pagi hari mulai bekerja.
datang siang hari, pemilik kebun anggur pergi lagi cari pekerja. Dapat pekerja siang hari, dijanjikan upah yang sama, 1 dinar. Sore hari, pemilik kebun anggur ini pergi lagi, cari pekerja lagi, dapat pekerja untuk yang kerja sore hari, dijanjikan upah 1 dinar. Nah, sampai pada akhirnya pekerja pagi hari komplain, kenapa saya kerja dari pagi dengan orang yang bekerja mulai sore hari, yang kerjanya cuma sedikit, upahnya sama 1 dinar. Nah, di sana kita belajar. Meskipun kita hari ini belum pernah merasakan sukses, saudara-saudara. Kita menjadi pekerja di sore hari. Kita berhak mendapatkan upah yang sama, saudara-saudara. Jangan kita merasa rendah diri. Jangan kita merasa, oh saya sudah terlambat pak. Saya sudah masuk usia pensiun. Nggak mungkin janji-janji Tuhan itu bisa tergenapi dalam hidup saya. Janji diberkati berkelimpahan itu untuk anak-anak muda. No. Salah saudara-saudara. Selama kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kapanpun itu, saat ini pun kita baru mulai ambil komitmen bersungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak ada kata terlambat. Selama kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan mendapatkan upah yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, terus kalau itu bicara tentang pekerja sore hari, yang saya konotasikan dengan orang-orang yang mungkin sudah usianya senior, saya konotasikan pekerja pagi hari ini dengan orang-orang yang usianya masih junior, masih muda. Kalau gitu saya have fun aja pak. Saya nggak perlu sungguh-sungguh cari Tuhan. Tahu upahnya sama, keselamatan, beroleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan di kerajaan surga. Yang penting nanti saya sudah masuk usia senior, saya baru sungguh-sungguh cari Tuhan. Jawaban saya simpel saudara-saudara. Usia muda, usia tua, tidak ada jaminan usia tua itu pasti meninggal terlebih dahulu dibanding usia muda. Tidak ada jaminan. Hari-hari ini, bahkan dalam 1 minggu terakhir, saya mendapatkan banyak sekali kabar duka saudara-saudara. Dan kabar duka itu bukan bicara tentang orang yang usianya sudah lanjut saja, tapi masih ada orang yang sebaya dengan saya juga meninggal. Meninggalkan keluarganya dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil bahkan. Kalau kita sekarang ini menjadi pekerja pagi hari, kita ini belajar sungguh-sungguh sejak usia muda, mengucap syukurlah. Meskipun upahnya sama, tapi kita punya kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan lebih lama saudara-saudara. Kita punya kesempatan untuk manunggal dengan Tuhan lebih lama. Ingat, tidak ada kepastian di dalam dunia ini bahwa orang usia lanjut pasti meninggal lebih dulu daripada orang usia muda. Bukan saya menakut-nakuti Bapak Ibu semua, Pak baru tahun baru kok bicara mati-mati. No, tapi ini kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Tidak ada ceritanya orang itu kalau usia sudah 70 atau 80 tahun baru mereka bisa meninggal. No, tidak ada. Penyakit nggak milih-milih saudara-saudara sekarang. Maut itu nggak milih-milih. Kalau sudah waktunya ya sudah. Rumahnya sudah jadi di surga, sudah. Nah,
kita harus ingat saudara-saudara, kita jangan pernah berkecil hati. Pak, kenapa saya belum mengalami terobosan? Ingat saudara-saudara, selama engkau digoncang oleh masalah, di sana imanmu bisa bertumbuh. Iman itu baru bisa bertumbuh ketika kita menghadapi goncangan masalah. Selama dalam keadaan baik-baik saja, iman kita biasa-biasa saja. Wajar kita beriman, toh kondisimu baik-baik saja. Tapi ketika engkau mengalami goncangan masalah, di sana kualitas imanmu itu terbentuk, saudara-saudara. Dan Tuhan menyediakan berkat yang berkelimpahan itu bukan hanya janji, bahkan Tuhan menaikkan standarnya menjadi sumpah. Saya buktikan. Kita buka kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ingat saudara-saudara, kalau janji aja kita mungkin kurang percaya, Tuhan itu jarang sekali mengucap sumpah. Dan di sini dikatakan mereka yang berhak menerima janji itu. Siapa yang berhak, saudara-saudara? Bangsa Israel dan umat Kristen. Ya, saudara dan saya. Kita semua ini berhak menerima janji Tuhan. Berhak menerima berkat Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita ini statusnya sudah dinaikkan menjadi anak Allah. Dan kalau kita sudah menjadi anak, artinya kita ini sudah punya hak untuk menerima janji Tuhan, berkat Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita ingin menaikkan kualitas iman kita hari-hari ini, kita harus percaya bahwa kita ini memiliki hak untuk diberkati. Berkat kita itu sudah ada bahkan sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Tuhan sudah siapkan upah kita. Asalkan kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita ambil contoh lagi di Alkitab. Kita ambil cerita tentang ketika Tuhan Yesus itu melarikan diri ke daerah Tirus dan Sidon. Di sana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Perempuan Kanaan ini berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan perempuan Kanaan ini mengalami empat kali penolakan dari Tuhan. Penolakan yang pertama, ketika perempuan ini teriak sama Tuhan, Tuhan tidak menghiraukan, tidak menggubris perempuan ini. Apa yang dilakukan perempuan ini, saudara-saudara? Dia terus teriak minta tolong sama Tuhan. Penolakan kedua terjadi. Murid-muridnya mengusir perempuan ini. Apa yang dilakukan perempuan ini? Sudah diusir. Kamu itu sudah sana. Jangan ribut-ribut. Yang dilakukan apa? Terus teriak minta tolong sama Tuhan. Penolakan ketiga terjadi. Di sana Tuhan menjawab bahwa aku hanya diutus untuk bangsa Israel. Tuhan menjawab dengan jawaban yang seolah-olah sara, suku, agama, dan ras. Khusus bangsa Israel, aku gak bisa mengurusi orang di luar bangsa ini. Perempuan ini gak putus asa. Perempuan ini terus dengan semangat
mengejar Tuhan. Dia bilang apa? Minta tolong Tuhan. Pertama minta tolong untuk anaknya, terakhir dia minta tolong untuk dirinya. Tolong aku. Dan penolakan yang keempat. Ini yang menurut saya jawaban Tuhan ini sudah cukup kasar, saudara-saudara. Tuhan menjawab, tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan saudara-saudara, kalau gembala saudara mengatai jemaatnya anjing, apa yang terjadi? Bukan satu hal yang mudah untuk dihadapi. Tapi perempuan ini tidak tersinggung. Perempuan ini bahkan menjawab, benar Tuhan, bahkan anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini jelas mengerti dia punya hak. Mengapa? Karena dalam bahasa aslinya anjing, istilah anjing yang digunakan oleh Tuhan bukan anjing liar, tapi kinariah, anjing peliharaan. Bicara anjing peliharaan, kalau saya lihat di rumah Bapak Gembala kita, anjingnya ada banyak. Dan anjing itu dirawat. Nanti bawa ke salon anjing. Nanti ada yang gunting rambutnya. Nanti ada yang bagian mandikannya. Wah, saya sendiri gak suka melihara hewan, tapi melihat anjing-anjing di rumahnya Bapak Gembala itu, wah, perlakuannya super. Dan gak murah pelihara anjing. Bukan hal yang murah. Diperlakukan dengan begitu baiknya. Artinya apa? Anjing pun tahu dia berhak untuk dikasih makan. Dia berhak dipelihara dengan baik oleh tuannya. Ketika respon perempuan Kanaan itu begitu baik, Tuhan menjawab apa? Hai ibu, terjadilah sesuai apa yang kau ingini. Bukankah itu yang kita semua rindukan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Mungkin hari-hari ini kita digoncang oleh masalah sedemikian rupa. Kita sampai kehabisan akal. Gimana ya menghadapi ini semua? Bagaimana saya bisa melihat keluarga saya bisa utuh kembali? Bagaimana saya bisa lepas dari jerat hutang seperti ini? Bagaimana saya bisa mengalami terobosan kesembuhan? Kalau dokter aja udah memvonis saya, usia saya tinggal sekian waktu. Pekerjaan saya apakah bisa mengalami terobosan? Karir saya apakah bisa naik? Ketika kita digoncang oleh masalah sedemikian rupa, sehingga kita kadang-kadang kehilangan kepercayaan diri. Apa benar saya ini umat pilihan Tuhan? Apa benar saya ini anak Allah? Ingat, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Di sana dikatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pegang ayat ini, imani ayat ini. Tapi kalau kita hanya mengimani ayat ini, kita percaya kepada Allah, kita juga harus percaya bahwa kita adalah anak Allah. Kita punya hak untuk diberkati. Kita punya hak untuk mengalami terobosan dalam hidup kita. Ketika kita percaya, kita mengimani bahwa kita berhak memperoleh yang namanya berkat yang berkelimpahan yang dijanjikan Tuhan itu, maka kita akan bersatu dengan visi Tuhan. Dan di sana kita akan melihat hidup kita diubah oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin mengubah apa yang di dalam kita terlebih dahulu.
sehingga yang di luar kita dapat berubah dengan drastis, saudara-saudara. Bahkan kalau kita ini belajar sungguh-sungguh ini jangan cuman diarti katakan sungguh-sungguh cuman berdoa. No. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sungguh-sungguh komit dengan keluarga kita? Apakah kita sungguh-sungguh ingin menjadi seorang ayah yang baik untuk anak kita? Apakah kita sungguh-sungguh komit menjadi seorang suami yang baik untuk istri kita? Untuk pasangan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah komit untuk menjadi karyawan yang terbaik? Kerja berikan yang terbaik, tidak usah hitung-hitungan, saudara-saudara. Kerjalah seolah-olah itu bekerja untuk Tuhan. Ketika kita masuk dalam dunia pelayanan, sungguh-sungguhlah melakukan pelayanan. Jangan cuman karena dijadwal. Jangan cuman karena disuruh. Tapi kau harus datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati melayani. Ini rumah Bapakku. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku berikan? Apakah aku bisa menyenangkan Bapakku dengan hartaku? Apakah aku bisa menyenangkan Bapakku dengan waktuku, tenagaku, pengetahuanku, dan sebagainya. Ingat Daud, saudara-saudara. Daud itu menggembalakan katanya cuma 2-3 ekor kambing domba. Itu kalau di zaman itu satu pekerjaan yang dianggap hina, saudara-saudara. Tapi Alkitab mencatat apa? Daud ini kalau membunuh singa dan beruang yang mengancam keselamatan kambing dombanya, Daud itu menarik janggut singa dan merobek mulutnya. Bayangkan, anak kecil, dia tidak perawakan tinggi besar, enggak, dia anak kecil. Kekuatan dari mana dia bisa menarik jenggot singa dan merobek mulutnya? Coba kita pikirkan baik-baik. Ada rasa rela berkorban di sana. Ketika kita ini sungguh-sungguh cari Tuhan, seperti perempuan Kanaan itu, kita akan terus bersemangat. Kita nggak patah semangat, kita nggak putus asa. Kita akan terus bersuka cita. Dan yang paling penting, kita nggak gampang tersinggung. Bahasa hari ini baperan. Bawa perasaan. Dikit-dikit tersinggung. Orang ngomong gini tersinggung. Di pekerjaan teman salah ngomong dikit tersinggung. Bagaimana kita bisa jadi teladan? Katanya anak Tuhan. Kok dikit-dikit tersinggungan? Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Karakter kita harus berubah, saudara-saudara. Dan seperti Daud, kita juga harus rela berkorban. Bayangkan, hanya menjaga 2-3 ekor kambing domba, nyawa taruhannya. Oke, 2-3 ekor kambing domba. Goliat, saudara-saudara. Bayangkan, batu dilempar dengan ketepil. Kecepatan seperti apa bisa masuk sampai brain dead Goliatnya? Kecepatan seperti apa? Ayunan yang seperti apa, saudara-saudara? Kekuatan supranatural itu saya percaya. Karena apa? Saya yakin Goliat itu dipersiapkan untuk Saul, tapi Saul responnya salah. Saul takut. Akhirnya Tuhan persiapkan untuk Daud. Dan Goliat menjadi titik balik Daud. Masalah besar datang, jangan takut. Boleh kita khawatir, boleh kita cemas, boleh kita takut. Itu human nature, naturalnya refleks
biologisnya seorang manusia itu biasa, oke. Tapi kita jangan mau masuk tenggelam dengan rasa itu. Ketika kita merasakan takut, itu manusiawi sekali. Tuhan pun pernah merasakan takut. Tapi Tuhan menyerahkan semuanya kepada Bapanya yang di surga. Kita pun harus menyerahkan semuanya kepada Bapa kita di surga. Daud, Tuhan itu janji sama Daud akan melindungi bangsa Israel. Dan janji Tuhan itu tidak lekang oleh waktu. Saya beri bukti. 2 Raja-Raja pasal 19. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 34 sampai 35. Ini cerita tentang Raja Hizkia yang diserang oleh musuh. Di sana dikatakan, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai-bangkai orang-orang mati belaka. Dalam satu malam Tuhan bisa merubah semuanya itu. Ancaman bahwa Raja Hizkia ini akan diserang dan kalah karena sudah outnumber, jumlah pasukannya kalah dengan jumlah pasukan musuhnya. Tapi ketika Tuhan bergerak, tidak ada yang bisa menyetopnya. Kejadian ini ratusan tahun setelah Daud itu meninggal. Dan Tuhan masih mengingat Daud. Mengingat perjanjiannya dengan Daud. Dan oleh karena itu, Raja Hizkia dilindungi. Bangsa Israel diluputkan dari serangan musuh. 2 hal kita pelajari hari ini. Kita harus belajar berpaling kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus sungguh-sungguh belajar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena di sana ada upah untuk kita. Dan ingat saudara-saudara, ini ayat yang menjadi kekuatan untuk saya. Di akhir tahun saya mendapatkan ini. Dan saya mau bagikan kepada saudara semua. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Apabila 2 kunci ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, janji Tuhan di kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14 akan kita miliki. Yaitu apa? Kesulitan yang kita alami di tahun 2022 tidak akan pernah kita lihat lagi sampai selama-lamanya. Dan semua masalah kita akan dibereskan oleh Tuhan tanpa perlu kita bersusah payah, saudara-saudara. Amini, imani, lakukan, praktekkan firman Tuhan. Saya rindu, saya melihat banyak kesaksian yang akan muncul di tahun 2023. Yang katanya orang tahun-tahun ini sudah makin susah. Biasa saudara-saudara, anak Tuhan itu harus shaken, not stirred. Belajar digoncang, bukan diaduk. Sehingga kita akan muncul kualitas iman kita, kualitas iman yang luar biasa dan teruji. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk percaya bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami berhak atas berkat-Mu. Kami berhak atas upah yang Tuhan janjikan kepada kami. Dan untuk itu, kami mau Tuhan berpaling, bertobat kepada Engkau Tuhan. Merubah karakter-karakter kami yang buruk menjadi karakter Kristus. Dan kami mau Tuhan untuk belajar sungguh-sungguh mencari Engkau. Karena di sana Tuhan janjikan upah untuk orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin firman Tuhan itu terus menjadi rema dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan biar Roh Kudus memateraikan firman ini dan kami semua belajar praktek firman Tuhan sehingga kami tahun 2023 mengalami visi gembala, yaitu mengalami tahun kemenangan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dapat menyembah, kita sudah mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum memberi, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa meneguhkan kami. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang dikerjakannya, pelayanan yang dikerjakan yang Kau buat berhasil dan beruntung. Dan biarlah itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau belajar memberikan persembahan kami. Ajari kami beri yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau terus bersuka di dalam Engkau Tuhan, sebab Engkau mempesona bagi setiap kami. Engkau luar biasa. Amin. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Engkau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Engkau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Engkau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau
perbuatanmu Tuhan. Hapuskan raguku, Engkau buktikan kasih-Mu. Engkau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Engkau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Syalalala. Sekali lagi katakan. Mahkota kehidupanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan sukacita, dengan iman bersama saya katakan amin. Mahkota kehidupanku. Syalalala. Sekali lagi katakan. Syalalala. Mahkota kehidupanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.